ثم صلاة الله مع سلامه على النبي المصطفى الكرام محمد الهادي من الضلال وأفضل صحبه وخير آله وصحبه. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا النبيين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، نخص خصوصا إلى الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله أن الله يتغشى جميعا بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاته وأسراره على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. Kita terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa-du'a ila al-huda wat-talalata al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah mushola Darussalam Cipta Mulia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini seperti yang sudah kita sampaikan, setiap pagi di bulan Ramadan Kamis kita ngaji dan membaca satu fasal dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan sifat gambaran puasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang fotokopinya sebagian sudah ada yang pegang. Kita melanjutkan halamannya, halaman 4. Kita melanjutkan halaman 4. Disebutkan dalam ungkapan kitab Wasailul Wusul ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Hadisnya selanjutnya berasal dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan juga. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsara ma yasumul itsnaini wal khamis, hari yang paling banyak beliau berpuasa adalah, sampai adalah hari Senin dan hari Kamis.
Disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah ini, Nabi itu di dalam satu pekan kalau ingin melaksanakan puasa, beliau banyak melaksanakan puasa di hari Senin maupun di hari Kamis. Faqila lahu, maka kemudian ada yang bertanya di antara sahabat ini, kenapa Kanjeng Nabi itu kok puasanya seringkali dilihat puasa sunnah harinya hari Senin atau hari Kamis? Faqala, kemudian beliau menjawab, al-a'malu, amal-amal ibadah, pokoknya amal-amal manusia, tu'radu, dilaporkan tentunya kepada Allah, kulla itsnaini wa khamisin, pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi untuk satu pekan, amal-amal apapun yang beliau pernah lakukan ini dilaporkan kepada Allah. Harinya hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru, maka diampunilah likulli muslimin, bagi setiap muslim, illal mutahajiraini, kecuali dua orang muslim yang memutuskan tali silaturahim. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, akhiruhuma hatta yastaliha, tangguhkan mereka berdua untuk ampunannya hingga mereka bisa berdamai kembali. Artinya dalam ungkapan hadis ini, yang pertama bisa kita simpulkan, Kanjeng Nabi itu dalam satu pekan paling sering puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Lek kula jenengan kan ya Senin ya Kamis jelas tak puasa. Lek Kanjeng Nabi itu Senin, Kamis, Senin, Kamis puasa. Nah, kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, setiap kemudian orang sudah dilaporkan itu, kalau dia melakukan amalan-amalan kebaikan, ujung-ujungnya diampuni dosanya oleh Allah setiap pekan, kecuali al-mutahajiraini, dua orang yang berselisih kemudian dia tidak saling menyapa. Dua orang muslim muslimah yang kemudian dalam kehidupan keseharian dia tidak saling menyapa, dia ada perselisihan, tidak segera melakukan perdamaian, Allah tidak memberikan ampunan kepada keduanya. Ya kula ini punya apa tapi rupanya gak disambut, mboten napa-napa. Ya berarti yang memutuskan salah. Berarti kan saya bertepuk sebelah kanan, gak mboten napa-napa bertepuk sebelah kanan daripada gak bertepuk. Ya gak mboten napa-napa. Yang terpenting sudah ada niatan baik saking panjenengan kepingin melakukan silaturahim kembali, disapa, disalami, ya kemudian dia tidak respect, buatan apa-apa. Terus ucapkan salam, terus kemudian sapa, soal tidak apa-apa. Si ganjaran jenengan dia yang kemudian dia akan memutuskan, yang dia yang demikian itu orang begini nanti mahram. Mahram itu oleh orang bagian maghfirah yang dia tidak mendapatkan. Kalau semua dapat Lailatul Qadar malam itu dia tidak mendapatkan. Kenapa? Memutuskan silaturahim. Makanya mumpung belum teko 10 hari yang terakhir, kalau ada di antara kita yang seperti itu segera berjalan. Ya, harusnya kemudian saling menyapa. Ya, tersinggung saya iya, tetapi kalau tidak itu dalam keseharian seperti itu. Ya, ini.
Wa an Ummi Salamah, dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru shaumihi, versinya Ummi Salamah, Kanjeng Nabi itu banyak berpuasa as-sabtu, hari yang banyak dia puasa, as-sabtu wal ahadu, dino Sabtu, dino Ahad. Lho Kanjeng Nabi poso dino Sabtu, dino Ahad itu diposo. Ya, tapi ada alasannya ini. Ya, kalau dulu kan sudah sampai poso satu Ahad. Ya, oleh dino-dino kita tuh di luar rumah. Ya, wayang itu kemudian beliau berkomentar, kenapa puasa hari Sabtu, kenapa puasa hari Ahad. Beliau berkomentar begini, huma, hari Sabtu, hari Ahad kita sebut dengan hari Minggu, yauma aidil musyrikin, dua harinya, dua hari rayanya orang-orang musyrik. Jelas katakan musyrik disebutkan Allah. Sabat, Sabtu itu Yahudi, Ahad disebut oleh orang-orang Portugis Minggu. Ya, itu adalah Nasrani. Ya, jelas aidil musyrikin. Nabi sendiri mengatakan orang-orang yang mensekutukan Allah. Fa'uhibbu, maka saya ini suka an ukhalifahum, untuk menyelisih mereka. Kalau mereka bersenang-senang Sabtu Ahad sebagai hari raya, justru tak poso. Kalau Nabi begitu, untuk apa? Berbeda dengan mereka. Ya, harus berbeda dengan mereka. Padahal kalau hari raya kan haram berpuasa. Idul Fitri poso haram, Idul Adha puasa haram. Tapi karena bukan hari raya kita, malah tak poso. Ya, itu. Jadi ada keterangan seperti itu. Saya tambahkan ini di catatan bawah. Saya tambahkan nomor 2 supaya tidak gagal paham. Maksudnya melaksanakan puasa sunnah di hari Sabtu dan hari Ahad secara bersamaan. Karena apabila hanya satu hari dengan meninggalkan hari yang lain, maka seperti hari Jumat, hukumnya makruh. Seakan-akan kita ini memuliakan yang satu, meninggalkan yang satu. Enggak, sekalian kabeh. Kalau ingin poso gitu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang apa itu ya, halaman kelima. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qala, dia mengatakan, karena Nabi adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasumu minasyahri, beliau berpuasa dari 1 bulan itu. Nabi itu pernah melakukan puasa begitu. As-sabta, puasanya dino Sabtu, wal ahada, beliau puasa di hari Ahad, wal itsnaini, puasanya di hari Senin. Jadi pernah Nabi itu melakukan puasa Sabtu, Ahad, Senin itu dinajar. Kemudian wa min syahril akhari, pada bulan yang lain Kanjeng Nabi langsung puasa 3 hari berturut-turut, Ats-Tsulatsa'a, Selasa, wal Arbi'a, Rabu, wal Khamisa, dan Kamis. Nabi itu kalau puasa umumnya langsung dilantus 3 hari. Kenapa 1 bulan harus puasa 3 hari
begini ya. Sekali puasa ganjarannya ibadah puasa itu ganjarannya dilipat gandakan 10. Kalau dia berpuasa 3 hari berarti 3 dikali 10 30. 30 itu sama dengan poso 1 bulan penuh. Maka kalau kalian setiap bulan puasa di 3 hari pada bulan itu, tiap bulan 3 hari podo karo kemudian 1 bulan dipuasai semuanya. Dan itu namanya shaumud dahr, puasa terus menerus tanpa putus. Ya, karena ganjarannya seperti itu. Kemudian hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa an Mu'adzah rahimahullahu ta'ala, dari Mu'adzah rahimahullahu ta'ala, ini sahabat perempuan ini tabi'in dari kelompok perempuan. Kalau dia bertanya, dia mengatakan, "Qultu, aku pernah bertanya li Aisyah, kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, agama Rasulullah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin, apakah Nabi itu melaksanakan puasa 3 hari dari setiap bulan?" Qalat, jawabannya Aisyah, "Na'am, iya. Nabi melaksanakan puasa 1 bulan itu puasanya 3 hari. Qultu, ya. Kemudian aku masih belum puas, bertanya lagi, min ayyihi kana yasumu, di hari apa ya beliau puasa itu ya? Maksudnya min ayyamihi, di hari-hari apa kanjeng Nabi itu? Qala, kata Sayyidah Aisyah, kana la yubali min ayyihi shoma, beliau tidak peduli hari apa dia puasa. Maksudnya min awalihi, bisa di awalnya, wa min wasatihi, bisa kemudian di tengahnya, wa min akhirihi, dan kemudian bisa di akhir bulan. Bisa jadi kanjeng Nabi ini puasanya di awal bulan, 3 hari yang pertama, ghurrata syahrin, di awal bulan kanjeng Nabi puasa 3 hari berturut-turut ada. Kadang-kadang Nabi itu melaksanakan puasa pas tengah-tengah bulan, yang disebut dengan ungkapan ayyamul bid, hari-hari putih, di mana pada waktu itu ya bulan itu kemudian bersinar terang, bulan Al-Badr, bulan purnama, karena dia terang benderang, dia putih, maka 3 hari disebut dengan ungkapan ayyamul bid, hari-hari di mana bulannya terang, ayyamul bid. Kemudian bisa jadi kanjeng Nabi melakukan puasa di akhir bulan, ya, tanggal 27, 28, 29 kanjeng Nabi melakukan puasa sunnah, yang kemudian dalam ungkapan fikih disebut dengan ungkapan ayyamus sud, hari-hari gelap, dari kata aswad, hitam. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Terus panjenengan kepingin poso di awal tahun dia oleh, di tengah dia oleh, di akhir dia oleh, sedangkan itu niru kanjeng Nabi. Ya, jadi panjenengan mau puasa yang di mana pun, kalau tak kepingin poso ayyamul bid, hari-hari putih, 13, 14, 15, monggo saya kepingin di awal bulan 3 hari boleh, saya 3 hari yang akhir ya boleh. Nah, ketika poso itu loh kok kemudian undangan akhir ya. Padahal gak poso itu jelas kalau si undangan ya. Ketika bulan puasa kok si undangan, isu undangan lagi kok, awal udah tetap makan ya, sore si undangan malih, undangan sampai pukul 5 sampai pukul 5. Nah, begitu dia gak poso, jelas kan si undangan ya, itu tantangan hari ini ya. Wa Ibnu Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu,
Kana Rasulullah bukan Abdul Jalal. Kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yada'u, beliau tidak pernah meninggalkan sauma ayyamil bid, puasa di hari-hari putih, fi safarin wala hadarin, baik ketika Kanjeng Nabi bepergian jauh atau sedang tidak bepergian. Puasa ayyamul bid, hari-hari putih itu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Nah, dijelaskan di halaman 6 itu apa yang dimaksud dengan puasa ayyamul bid. Wa ayyamul bid, sedangkan puasa di ayyamul bid, hari-hari putih itu al-yaumu tsalitsa asyara minasyahri, yaitu tanggal 13 dari satu bulan, dari bulan itu, wa rabi'a asyara tanggal 14, wal khamisa asyara dan tanggal 15. 13, 15, 13, 14, 15 Qamariyah dalam satu bulan, itu yang disebut dengan ayyamul bid. Wa summiyat, dan dinamakan, kenapa dia dinamakan dengan bidon? Dinamakan dengan bid, maknanya putih, terang benderang. Li'annal qamar, karena sesungguhnya bulan, karena sesungguhnya bulan itu yatlu'u fiha min awaliha ila akhiriha. Bulan itu kemudian sejak awal hingga akhirnya terus kemudian tampak semuanya. Artinya bulatannya bulan itu tampak. Kita sebut dengan ungkapan bulan purnama. Sembarang Bu, bulan purnama Bu. Ini toko emas. Ya. Nah, dikatakan ayyamul bid itu hari-hari putih ya karena bulan terang benderang itu dilakukan Nabi, baik beliaunya bepergian jauh keluar kota Madinah atau tetap di Madinah. Nabi tidak pernah meninggalkan puasa di hari-hari ayyamul bid, hari-hari putih. Terus menawi kula panjenengan saged poso menawi saged. Wa an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Asyura, kana Asyura konon adalah hari Asyura, adalah yauman, satu hari, tasumuhu Quraisyun, hari yang dilakukan dipuasai oleh orang-orang Quraisy fil jahiliyati, pada zaman jahiliyah. Jadi sejak sebelum datangnya Islam, orang-orang kafir Quraisy itu sudah terbiasa untuk melakukan puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Itu kebiasaan tiap-tiap jahiliyah. Nah, ketika Kanjeng Nabi ada, sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi pun ikut puasa. Kalau datang hari Asyura, puasa Kanjeng Nabi. Kenapa? Ya mungkin ada sejarah-sejarahnya masa lalu. Falamma qadimal wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubuh, dan Rasul puasa juga. Pokoknya tiba dina Asyura tanggal 10 Muharram, Kanjeng Nabi itu puasa, dan menurut beliau merupakan sebuah kewajiban. Falamma qadimal Madinah, maka ketika beliau sampai di kota Al-Madinatul Munawwarah dalam rangka berhijrah, somahu, beliau tetap puasa Asyura, wa amara bisyamihi, dan memerintahkan orang-orang sahabatnya untuk juga puasa di hari Asyura. Sebab asbabul wurudnya, sebab-sebabnya ada. Ketika Kanjeng Nabi datang ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, loh kok poso?
Poso apa ini wong Yahudi? Ditekani oleh Kanjeng Nabi ditanya sama puasa apa? Loh, hari puasa saya puasa sebagai bentuk syukron, rasa syukur kami nenek moyang kami, lebih-lebih Nabi Musa dibebaskan dari kejaran Raja Fir'aun, diselamatkan dari ganasnya Laut Merah. Ya, itu karena kemudian kita bisa lepas dari itu nenek moyang kami dengan Nabi Musa, maka setiap Asyura, setiap tanggal 10 Muharram kami melakukan puasa, dan itu tradisi kami dari waktu ke waktu, dari generasi Yahudi ke generasi berikutnya kami melakukan itu. Nabi kesimpulannya mengatakan, loh, kalau melakukan ajaran Musa, ana ahaqqu bi Musa minkum. Loh, ya saya yang lebih berhak melakukan ajaran Nabi Musa daripada kalian. Kalian kan pengikut Taurat tapi tidak melaksanakan isi Taurat. Sedangkan kami mengikuti Al-Quran, melaksanakan Al-Quran yang di dalamnya ada ungkapan Taurat. Dan kami pasti akhirnya Kanjeng Nabi melakukan puasa di hari Asyura, dan Nabi memerintahkan sahabat puasa wajib di hari Asyura. Itu terjadi pada tahun pertama Hijriah. Falam nafturidha Ramadan, maka ketika diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, yang puasa wajibnya puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah untuk Kanjeng Nabi dan umatnya di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Maka karena Ramadan huwal fardhah, maka diputuskan puasa Ramadan itu yang wajib. Wa turika Asyura'u, dan orang-orang kemudian meninggalkan puasa Asyura. Faman sya'a, maka barang siapa yang berkenan kepingin puasa, shomahu, dia boleh mempuasainya. Wa man sya'a, dan barang siapa yang suka untuk tidak puasa, tarokahu, dia meninggalkannya. Tergantung pada kemampuan Anda. Mau puasa Asyura boleh, enggak juga boleh. Dulu memang Asyura itu pernah wajib, tapi sudah dinasakh, di hukumnya sudah dihapus oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kemudian diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, yaitu bulan Ramadan. Pak, gimana suaranya? Jangan-jangan di alam yang sana. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di awal-awal syariat itu ketika di Madinah, Asyura itu hukumnya wajib. Tapi begitu tahun berikutnya diwajibkan bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, Ramadannya wajib, Asyuranya dinasakh, dihapus hukumnya, yang tadinya wajib berubah sunnah. Ya, ini. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yauma Asyura wa ya'muru bihi. Konon Kanjeng Nabi niku berpuasa di hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk melakukannya. Artinya, sekalipun kemudian hukumnya sunnah, Kanjeng Nabi diboten meninggalkan Asyura, tapi sudah tekanannya bukan wajib. Memerintahkan itu awalnya begitu, tapi setelah itu dipersilakan umat untuk melakukan boleh, berarti untuk fadilah keutamaan, enggak pun juga boleh. Tetapi sayang kula panjenengan kalau badan sehat walafiat, boten poso sunnah nopo poso wajib enak. Ya, jadi kemudian sehat-sehat tak poso enak. Awal-awal kok kemudian rokokan sedah jeduk enak kan ini.
ya kondisi sehat walafiat. Ya, buatan ganteng sehat kok gak poso emang. Oh kemudian gak ganteng emang itu. Ya, wayu gak poso emang. Kemudian gak pakai ayu. Ya emang gak poso diri. Nah, kemudian wa'an Hafsata radhiyallahu anha, dari istrinya Nabi yang lain. Kita sudah dapat ilmu istrinya Nabi ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada Hafsah. Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab. Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu melaksanakan puasa tis'a Dzulhijjah. Kanjeng Nabi itu diposo 9 hari bulan Dzulhijjah. Berarti kalau tis'a Dzulhijjah itu mboten iso itu namanya Arafah. Kanjeng Nabi poso mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Tanggal 1 Dzulhijjah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu semuanya dikuasai oleh Kanjeng Nabi. Ya. Lebih-lebih di tanggal 8 Dzulhijjah namanya Yaumut Tarwiyah. Hari kemudian ya tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah itu Kanjeng Nabi mulai puasa. Ya. Tanggal 9 hari Arafah Nabi diposo. Ya. Sedangkan tanggal 10 Dzulhijjah bukan poso, sebabnya hukumnya diharamkan karena hari raya. Hanya saja sunnahnya imsak, mencegah diri boten dahar, boten minum setelah subuh ya, sampai kemudian melaksanakan sholat Id baru makan atau minum. Berbeda dengan yang Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sak sampun subuh yakin itu Idul Fitri, maka kemudian yang dilakukan apa? Yang dilakukan itu adalah malah mokel, tidak puasa. Nabi kemudian malah tidak puasa. Supaya apa? Yakin kalau memang puasa di hari Idul Fitri halal. Maka mantul jamaah subuh Nabi makan. Ada kurma yang dimakan, ada air. Supaya apa? Menandakan tidak puasa. Dan sunnahnya memang kemudian mau ya. Sedangkan kalau yang namanya Aidul Aidul Adha, sunnahnya bukan puasa, imsak, menahan diri. Mana tetap mana bisa? Nggih boten napa-napa, itu sunnah. Tapi idealnya menahan diri. Sebab makanya nanti ada perbedaan. Kalau Idul Fitri itu sholat Idul Fitri kalau bisa agak siang sedikit. Loh kenapa Ustaz? Supaya siapa tahu ada yang telat-telat belum zakat fitrah, dia masih punya space, punya waktu untuk bisa berzakat. Ya, agak siang sedikit supaya setelah subuh ada yang belum melaksanakan zakat fitrah, dia segera melakukannya. Ya. Tetapi kalau Idul Adha, karena diawali sudah dengan puasa, bukan puasa imsak, gak makan, gak ngombe. Kalau sudah memang sudah waktunya, disunahkan waktunya, sudah terbit matahari dan matahari sudah sampai 1 tombak, ya. Jadi jam 6 itu lebih, ya jam 6 lebih. Maka kemudian dia segera melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, memang segera sholat supaya apa? Supaya hewan-hewan kurban yang sudah diamanahkan kepada panitia segera disembelih, segera dibagi kepada orang-orang yang kemudian ingin dibagi dan kemudian ingin mendapat, yang sudah ingin panitia ingin berikan, supaya amanah kurban itu kepada orang yang berhak. Sebab hewan kurbannya tadi terus ditanya lebih-lebih ibu-ibu berapa pun siap ya, ibu-ibu seminggu sebelum Idul Adha itu pun siap, kacang pun siap, sujen pun siap, kecap pun siap, ya pun siap datang, ya ketika sate kayak apa pun siap, ditanya ya sampai sore sampai engkau belas kalau segini begitu.
Lagi kiwau nih akhirnya kita main kalau dikit kayak cilok aja. Kita kok belas kalau tak apa sih mampir. Nah, ini yang saya ceritakan di Nabi Kuruhan. Jadi sehingga ideal Kanjeng Nabi itu ya tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 di poso, wa yauma Asyura Kanjeng Nabi pada hari Asyura tanggal 10 Muharram di poso sunnah sama. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari di setiap bulan Kanjeng Nabi itu di senang poso. Awal itsnaini minasyahri wal khamis wal itsnain minal jum'atil ukhra. Kanjeng Nabi itu kadang-kadang posone awal bulan, pokoknya Senin pertama di bulan itu, kemudian Kamisnya, kemudian nanti ditambah lagi Senin terakhir pada Jumat terakhir pada Jumat itu 1 pekan. Ya, Senin yang pekan terakhir. Nanti kadang-kadang mengambil itu Senin sampai Kamis, kemudian Senin yang paling akhir. Itu pernah Kanjeng Nabi melakukan itu. Kenapa yang kemudian meriwayatkan hadis tentang detail puasanya Sayyidina Hafsah? Sayyidina Hafsah ini dikatakan ya wanita yang sangat mutamassikah, nasikah, beribadah itu temenan. Siangnya lek poso sunah itu temenan. Sunamane poso sunah ini Sayyidatina Hafsah. Ya, sehingga pernah ya kejadian tertentu Kanjeng Nabi ingin melepaskan mencerai Sayyidatina Hafsah, ditegur oleh Allah. Pertama memang nanti perasaan Umar bin Khattab bagaimana? Ya, yang kedua Sayyidina Hafsah ini terkenal ahli tahajud dan ahli puasa sunnah. Ojo Kanjeng Nabi diingatkan oleh Allah lewat Jibril seperti itu. Dia ahli tahajud, kemudian ahli puasa sunnah. Dan bagaimana nanti perasaan sahabat Umar bin Khattab? Akhirnya kan Nabi mengurungkannya. Nah, itu Sayyidatina Hafsah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu, beliau menyenangkan beliau, membahagiakan beliau, an yuftira, apabila berbuka puasa, ala khutabi madama khutabu, berbuka dengan rotok yang masih basah. Nah, di dalam ungkapan rotok itu hadirin, ini istilah untuk buah kurma. Jadi buah kurma itu, pohon kurma kalau di sini sama dengan pohon kelapa. Seluruh apa yang ada pada kurma itu ada nilai manfaatnya. Kados kelapa. Ya, kalaupun itu sebuah wonten manfaatnya. Ya, maka dijadikan kemudian ya tandanya untuk pramuka dan ya apa itu tunas kelapa, supaya menandakan pramuka itu kuatnya manfaatnya. Ya, mungkin ya pramuka itu manfaatnya kan. Ya, jadi seperti itu. Nah, pohon kurma di dalam bahasa Arabnya an-nakhlah itu, pohon kurma itu namanya ada sendiri-sendiri. Ya, termasuk jadi ketika kurma itu masih kondisinya adalah hijau, itu namanya busra. Hijau itu bukan hijau ada yang dimakan atau seperti. Tetapi baik untuk orang yang melahirkan. Dari mana diambilnya? Karena ketika Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha ya ingin melahirkan Nabi Isa, dan dia kemudian tidak ada yang dimakan, Allah kemudian menyuruh Nabi Musa menggerak-gerakkan pohon kurma, cek buahnya rontok. Yang rontok itu yang hijau-hijau semua. Maka kemudian dimakan oleh Sayyidina Maryam, justru menjadikan persalinannya melahirkan Nabi Isa begitu mudah. Barokah pohon kurma yang masih hijau itu.
Ya. Dan kemudian bertambah lagi nanti memerah, dan sudah memerah itu kemudian agak sedikit menghitam, di dalamnya ada airnya. Lah itu bahasa Arabnya rutok. Paling lembut di gigi, paling enak di lidah, tapi rotok abot regane itu. Ya. Rutok itu agak berat harganya. Ya, sak kotak itu larang gitu. Tapi paling enak itu. Ya. Nah, ketika kemudian rutok itu kemudian dibiarkan, dipanaskan, dia akan airnya kemudian mengembang, airnya hilang. Nah, ketika airnya hilang itulah yang itu dilakukan untuk zakat dan sebagainya, sudah ketika tidak ada airnya. Begitu sudah airnya hilang dan mengeras, itu namanya tamer, kurma yang kita sebut itu. Kalau masih basah, rutok. Kalau sudah kering, ya ini namanya tamer. Yang diwajibkan zakat itu yang sudah tamer. Berkaitan kalau yang kemudian padanannya kurma ini yang juga dizakati zakat tanaman dalam mazhab Syafi'i, inab. Inab itu anggur yang ada airnya. Kalau anggur airnya itu sudah tidak ada, ya namanya zabib. Zabib itu kismis. Yang biasa untuk jajan di atas itu, ya itu kismis. Jadi jenengan di atasnya sekul jenengan ada hitam-hitam, itu kismis buatan ya, kerak ikan kemudian ya, ada kesubuhan itu. Nah, jadi di atas itu namanya kismis. Nah, kismis itu yang wajib dizakati, digunakan zakat karena airnya sudah hilang. Nah, kurma yang masih basah itu paling enak digunakan untuk berbuka. Kanjeng Nabi senangannya rutok. Kanjeng Nabi itu senangannya rutok. Jadi umpamanya saged lain jenengan wonten rutok. Kalau nggak ada satya tamer yang sudah kering itu. Kalau tidak ada, pokoknya yang manis. Pokoknya jangan komentari ya. Pokoknya yang manis. Kalau sudah tidak ada, air putih itu yang disunahkan. Nah kita ya ditambah air putih, ditambah air cilik dan boleh wahana hari wasabi main ya sebentar itu ya. Jadi lagi diman coba yang Nah kalau kemudian tidak sampai ke rutok, ingat-ingat kurma yang masih basah itu namanya rutok. Kemudian wa'ala tamri, Kanjeng Nabi ini senang tamer. Tamer itu yang biasa kita gunakan berbuka, yang kering itu namanya tamer. Ya, kurma dengan berbagai macam bentuknya. Ada kurma yang mahal, yang sedang, yang murah. Ada yang rasanya kurma ini kurma apa, kemudian kurma apa, gula abang di Aceh. Ya, jadi tapi dulu ada, kalau sekarang enggak. Anda boleh milih. Di Bayako boleh milih banyak macam kurma. Di Raja Kurma yang Bogarak Anda boleh milih tak kami bayar sendiri. Ya. Wa'ala tamri, dan kemudian tamer idalam yang menurut kabul, apabila sudah tidak ada rutok, tidak ada yang basah, yang kering pun boleh. Wa yahtimu bihinna, dan kemudian ditutup, kalau berbuka ditutup dengan itu. Wa yaj'aluhunna witran, dan Nabi itu menjadikan kalau kemudian makan kurma itu witron, witir, ganjil. La bahasa ganjil Nabi salatan bisa 3, au khamsan bisa 5, au sab'an bisa 7, sampai itu ada ini. Ya, sebab kalau nggak buat berbuka, kalau 7 itu sudah makan waktu. Jangan lebih sampai 15 pintulan. Itu mau gagas. Ya. Jangan semak nggak jamaah, jangan laki-laki. Kapan mengenai menikmati rutok ya boleh. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, beliau itu suka
an yuftira berbuka ala falati tamaratin dengan 3 butir tamar, 3 butir kurma. Kanjeng Nabi sukanya 3. Jadi ketika berbuka jangan yang lain dulu hadirin, kurma dulu sampai 3 untuk mengembalikan stamina. Karena kurma itu paling lengkap, komplit segalanya. Untuk stamina, untuk vitaminnya, untuk kekuatannya, untuk keamanannya sudah cukup. Ya, setelah kemudian 3 kurma baru disuruh dengan air putih atau air yang lain, kemudian mau nambah nopo monggo. Au syai'in atau dengan sesuatu lam tusibhun naru yang tidak disentuh oleh api. Kanjeng Nabi itu bukannya seperti itu. Ya, tidak disentuh oleh api itu maksudnya untuk takjilnya tidak yang langsung digoreng, tidak yang begitu itu boleh jadi. Tetapi Kanjeng Nabi untuk mengawalinya tidak pakai itu. Jadi kurma itu umum. Tapi kalau kemudian jenengan yang lain mari kurma telu ditambah wiji loro, ya nggak apa-apa dikit. Mesti apa-apa aja kalau itu ya gitu. Ate nggak boleh wiji, ate boleh nopo masuk sambusa. Larang jadi sambusa. Ya, kudu roti Maryam, waduh roti Maryam bareng. Seakan Mbak Maryam. Ya, bisa ada saja jadi ya ini. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu aidan, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru kalau berbuka puasa ala rutabatin, beliau menggunakan beberapa rutab kurma yang basah. Qabla an yusalliya, sebelum beliau melaksanakan salat maghrib, sebelum beliau melaksanakan jamaah maghrib, maka rutab dulu takjil diyakinkan. Ya, ini pun kemudian menjadi catatan kita. Ya, harus kemudian takjil berbukanya yakin ketika memang sudah datang waktu maghrib. Jadi kalau kemudian belum ada, macam sih atau takjil diyakinkan. Dan kalau dengar kemudian itu azan atau qiraah, diyakinkan itu azan. Jangan-jangan ya Allah azan begitu Allahumma sholli itu maka sholawatan kurmatan. Jadi diyakinkan dulu. Ya. Fa'il lam yakun ruqabatun, maka apabila tidak ada beberapa butir rutab, fatamaratin, boleh beberapa kurma, berarti yang kering hadirin, yang keras. Fa'il lam yakun tamaratun, maka apabila tidak ada rutab ya kaono, tamar ya kaono, hasawatin minma, ya minum dengan beberapa teguk air, sudah air putih aja nggak apa-apa. Ya, jadi jangan nolak kanan kiri sana apa-apa, dan ya rupanya Ramadan juga rotok akhir 11 kamu sholat ada apa-apa, nggak ada kanan sekali putih itu. Ya, kok hanya putih kanan lah, jadi kalau dulu. Wa an Anas radhiyallahu anhu aidan, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu juga, qala, beliau bercerita, karena Rasulullah, semuanya ini akan dilakukan Rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila beliau berbuka puasa, inda qaumin, pada satu kaum. Ya, Kanjeng Nabi ketika diundang di satu kaum, satu kabilah, satu keluarga, pola lagi dumoni orang-orang yang sudah berbuka puasa. Mantun buka poso niku, ya, kemudian Nabi mendoakan yang mempersilahkan beliau mengajak makan di rumah itu. Doanya Nabi begini: aftara indakumus shalimun wa akala ta'amakumul abrar wa tanazzalat 'alaikumul malaika. Aftara, sudah berbuka, berarti doanya ini dibaca setelah makan selesai semuanya, semuanya terakhir ini.
Aftara sudah berbuka indakum di sisi kalian as-shaimuna orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar. Al-abrar itu orang-orang soleh, dan orang-orang soleh sudah memakan makanan kalian. Wa tanazzalat alaikumul malaikah, dan malaikat turun membawa rahmat untuk kalian. Ini dungone orang yang setelah berbuka puasa dungakno sahibul bait tuan rumah sak keluarganya. Ada lagi doanya, wa ibni Zubair, dan dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila beliau berbuka puasa, idza qaumin, pada satu kaum, qala, beliau berdoa begini, aftara indakumus shaimun, telah berbuka puasa di sisi kalian as-shaimuna orang-orang yang ahli puasa. Wa shallat alaikumul malaikah, salat itu beristighfar. Wa shallat alaikumul malaikatu, dan semoga malaikat beristighfar memohonkan ampun untuk kalian. Allahumma amin. Tunggu tak bagus. Ya, kok derek 100 lagi panjenengan. Ini hadisnya lagi. Jadi jenengan diundang kantor. Ya, itu kemarin kan siapa insyaallah diundang kantor. Ya, panjenengan diundang mereka kemudian diajak buka bareng kali apa. Lah niki dungane wonten dungaken. Nah ini wa Ibni Umar, dan hadisnya kemudian berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila beliau berbuka puasa tapi di rumah sendiri, di tempat sendiri, tidak di rumahnya orang, tidak diajak berbuka, di rumahnya sendiri, qala dungone, ya. Jadi kemudian doanya ini adalah zahabat dhama'u, telah hilanglah dahaga. Wa tallatil unuqu, sudah basah urat-urat yang ada di kerongkongan ini. Wa thabatal ajru, semoga tetaplah pahala, insyaallah, semoga Allah berkehendak. Niki dungane ketika berbuka. Lah dibaca kapan Ustaz? Bisa akan berbuka, atau sedang berbuka, atau sudah berbuka. Pokoknya pas buka itu ya berdoa seperti ini. Sudah selesai berbuka, doa ini boleh aja. Ya, kan ini bahasanya idza aftar. Fi'ilnya kan fi'il madhi, berarti sudah berbuka. Nah, jadi doanya adalah zahabat dhama'u wa tallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, halaman ke-9 ada doa yang lain yang biasa kita baca, ya. Dari sahabat Mu'adz bin Zuhrah radhiyallahu rahimahullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berbuka puasa, beliau mengatakan, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu doa kita biasanya. Allahumma ya Allah, laka sumtu, hanya untukmu ya Allah, sumtu aku berpuasa. Wa ala rizqika, dan hanya dengan rezekimu karuniamu, aftartu, aku berbuka puasa ya Allah. Biasanya doa ini digabung dengan doa yang sebelumnya. Biasanya itu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, satu hadis. Ditambah hadis yang kedua, dhahabat dhama'u wa tallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi kalau itu dibaca berarti dia menggabungkan dua hadis. Kalau dia baca satu hadis boleh, yang ini boleh, yang sebelumnya boleh. Kalau biasanya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu boleh. Kalau biasanya
Dhahaba dhama'u wa qallatil 'urq wa thabatal ajr insyaallah ta'ala. Boleh saya tabung biasanya Ustaz. Allahumma laka sumtu wa 'ala rizqika aftartu. Dhahaba dhama'u wa qallatil 'urq wa thabatal ajr insyaallah. Itu juga boleh. Ya. Pulau biasa tinggi Ustaz, Allahumma barik lana fima itu tunggu di mana biasa gitu. Puasa tidak puasa itu tunggu andalan jenengan di situ. Enggak ada lagi itu jimat lagi tunggu itu ya. Pokoknya jimat jenengan tunggu di kali itu ditambah setunggal bismillahirrahmanirrahim ahya bismillah ya. Wa an Mu'adz bin radhiyallahu rahimahullahu taala, dari Mu'adz yang sama bin Zuhra adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, ketika beliau telah berbuka, Nabi mengatakan begini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi a'anani, yang telah menolong aku, fasumtu, sehingga aku bisa puasa, wa razaqani, dan kemudian yang telah memberikan rezeki kepada aku, fa aftartu, kemudian aku bisa berbuka puasa. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, masih panjang waktunya hadirin, hampir habis. Saya kira cukup saya di sini. Kita buka pertanyaan dulu. Ya, ditandai masih ada waktu, kita selesaikan insyaallah pada Kamis-Kamis yang datang. Monggo yang mau bertanya. Boleh. Nggih. 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 Baik. Untuk korma itu apakah yang biasa digunakan untuk tahlil? Iya, boleh. Yang digunakan tahlil itu umumnya korma itu yang kurma yang lembut, yang berair, sebab untuk bayi tahlilan ditulangakan untuk bayi. Ya, biasanya kurma yang lembut. Yang taman pun ada, tapi dihancurkan dulu, dilembutkan, baru ya kemudian dimakan oleh orang soleh, kiai, habaib, ustaz, kemudian ditulangakan kepada anak ini sambil didoakan. Itu namanya tahlil. Itu ajaran Nabi kepada orang-orang tua ketika punya anak seperti itu. Kurmanya sama dengan salimawat. Kemudian yang kedua, ya, tanggal 13 lupa Ustaz. Ingatnya ya 14, 15. Kalau itu tanggal betul kadang-kadang kelalen. Tanggal bayaran sih belum betul kelalen. Ya. Nopo malih bayaran ter PKPN, bayaran ter PKPN itu bulanan boten lali Ustaz kula. Tapi ayamul bid itu kadang-kadang kelali yang 13. Umpamanya pas ini 14, 15 digabung nakal 15, boleh. Berarti intinya Anda puasa 3 hari. Jadi intinya Kanjeng Nabi itu menganjurkan puasa itu 3 dino, supaya 1 hari itu ganjaran 10, kalau 3 hari 30, kaya puasa saulan penuh. Setiap bulan puasa 3 dino atau siang mudah puasa setahun penuh. Demikian juga kenapa kemudian puasa di bulan Syawal itu 6 hari. Ya, kan puasanya 6 hari. Ya, kalau ada yang mengatakan mosok lo atau mosok. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan akhir, jadi puasa Syawal itu 6 hari, dimulai minimal tanggalnya 2, tanggal 1 nggak boleh. Puasanya 6 hari, boleh dirantus jadi 1, boleh dipecah-pecah. Ya, boleh terserah, mau ditaruh di akhir juga boleh. Yang terpenting 6 hari. Nah, apa kemudian hikmahnya Syawalnya 6 hari, kemudian Ramadannya berapa? 1 bulan penuh, kurang lebih 30 hari. Ingat aja, 30 ditambah 6 hari, 30 tambah 6 bintang. 36 dikali 10 berapa? 360, itu 1 tahun. Tahun kehabisan itu 1 tahun. Maksudnya begitu.
Ya, jadi 30 itu ditambah 6 dikali 10 karena satu ibadah ganjaran 10, jadi 360. Itulah tahun tapisan. Jadi panjenengan poso Ramadan plus 6 dino, kados setahun penuh, luar biasa. Ya, Maten nggih Bu, sampun nggih. Ya. Ada lagi yang tanya Mas? Nggih, Mas monggo. Apakah kalau pada siang hari kita membersihkan kotoran di hidung ada terkena dengan jari atau mengatakan keluarga? Kalau sekedar kemudian menghilangkan kotor, katakanlah bukan kita. Kalau begini aja nggak apa-apa. Kalau ini masuk sampai masuk ke dalam, nah itu batal. Sama dengan kemudian ya awan-awan kemudian kok water, itu ono PT lewat cukup situ dicabut, ya warna gila-gila itu batal plus dosa. Batalnya ada kemasukan, dosa nih udah ulun PT itu dicoba. Nanti dosa itu jangan PT itu gue kok cukup. Jadi pokoknya yang demikian itu ya bisa batal puasa kalau dalam. Demikian juga kalau hidup. Kalau segini aja nggak apa-apa. Kalau ini masih nggak ada luar. Tapi kalau sampai dalam, uang masuk ke dalam, ya itu bisa membatalkan puasa. Kan biasanya kotorannya di dalam. Ya, makanya kalau di dalam itu kan supaya kemudian tidak ada pas pada waktu wudhu pas nggak kosong, pas malamnya atau pas sebelum itu. Kemudian kalau nyesek membersihkannya istinsyaq memasukkan air ke dalam itu yang agak dalam supaya keluar semua. Ya biasanya memang begitu. Ya pada waktu poso banget sampai kemudian kotorannya agak dalam, ya poso boleh dalam untuk hari. Nah itu biasanya setan juga, hati-hati. Ya jangan, ya dibinikan saja kalau tak, ya dibinikan saja. Kepinginnya dalam ojo itu hawa nafsu, ya batal puasa nanti, ya gitu. Ada lagi masih nanti belum. Jika mulut kemasukan suatu benda, lalu kemudian ketika buang air besar itu benda tersebut ikut keluar bersama kotoran, lalu benda yang keluar bersama kotoran itu termasuk benda darah najis atau kembali ke asal benda? Ya, jadi kata-kata tidak mulut ini kemasukan sesuatu. Mungkin pas makan kemudian teleponan sesuatu. Ya sesuatu ini nanti dilihat Mas. Kalau kemudian ketelan sampai di perut dan kemudian keluar dalam bentuk kotoran, kalau masih dalam bentuk aslinya, katakanlah bendanya benda padat, jadi betul sengaja kelelekan neker, tapi neker geluduk, ya bisa. Ya. Jadi kemudian metu ini sih metu neker. Nah, itu paling berarti apakah bagaimana pun itu kalau kemudian bentuknya bendanya masih neker, dari neker yang berarti bendanya mutan najis. Lah mutan najis itu kemudian disucikan, kok bisa kemudian nekeran manis ada. Ya, oleh kolu. Pokoknya coba. Ya. Tetapi kalau kemudian makanan katakanlah berupa katakanlah tadi jagung apa atau makanan, tapi di perut itu istihlaka itu istilah itu sudah hancur menyatu. Nah itu mutan najis dan najisnya nggak bisa dihilangkan, yaitu air najasa yang namanya kotoran. Jadi kalau sudah kemudian istilah, ya itu istilah itu berarti mutan najis. Tetapi kalau sudah masih keras, ya kemudian masih bisa mengeras, bentuknya itu si ono, ya kemudian disucikan bisa kembali ke bentuk, ya bisa mungkin suci kalau memang asalnya itu. Ya di kitab Fathul Qorib itu dicontohkan dengan khasiat tajurinya apa jagung. Ya jagung kemudian dia makan ternyata dalam perut itu tidak bisa hancur, keluarnya masih jagung, si unggul-unggul. Akhirnya kemudian jagungnya bisa ini ditandur, ya. Kemudian muncul jagung, ya, muncul jagung besar, kemudian jagung tadi dimasak disuguhno wong, ya. Ojo itu pokoknya kondol.
kok enak jadi boleh. Makanya jangan dulu ya. Boleh. Ini jagung apa bala-bala ya. Apa buku? Jadi kalau begitu itu karena asalnya masih keras dan itu wujud jagungnya ada, itu masih bisa disucikan. Ya. Tapi dari sana kemudian angsal kemudian pas lalu kemudian kawan tuh. Nah oleh belum tentu itu menyakitkan ibu-ibu itu. Ya. Dari inilah Mas Imam nanti hukumnya ditarik, hukumnya kopi luwak seperti itu aja. Kopi luwak itu kemampuan luwak ini kemampuannya luar biasa. Dia tahu mana kopi yang bagus dan mana kopi yang tidak bagus. Luwak itu kopi cekapi enggak. Awet dulu kan nggak pakai dulu. Ya, luwak itu sama. Ini kopi yang bagus kemudian dimakan. Karena kemudian tidak istilah masih bentuk kemudian jatuhnya masih bentuk masih bentuk kopi hanya mutanajis. Lewat MUI dikatakan harus disucikan. Begitu suci kemudian ini kemudian masih sudah kotorannya luwak sudah tidak ada bentuknya sudah kopi, itu kopi luwak begitu itu hukumnya suci. Kemudian digoreng, kemudian dihaluskan sak cingkir dari 125.000 mahal itu ya untuk mengurangi luwak itu ya yang lucu ya yang keluar ya itu harganya 125.000 sak cingkir yang asli. Lesing sewa itu saset tadi itu cekalan di Pak Sapi ini tuh cekalan di Pak Sapi itu saset itu sewa gitu ya. Jadi yang asli itu suci. Jadi arahnya ke sana. Jadi sambung cukup. Oh tasik kotak. Masih tadi belum apa mas? Setelah itu. Oke. Pertanyaan yang kedua itu mengikuti organisasi nabung di organisasi, kemudian pas pengambilan uang tabungan tersebut sama organisasi itu dibuat untuk utang piutang kepada anggota. Lalu jika uang tabungan itu dikembalikan ke orang yang menabung, sedangkan uang tersebut sama organisasi itu dibuat untuk hutang, apakah uang tersebut boleh kita pakai? Ya, intinya mas, kalau kemudian sebagian uang itu kemudian dikumpulkan, kemudian dihutangkan kepada orang yang butuh, kemudian orang yang butuh setelah tadi kemudian awalnya sudah ada perjanjian boleh diambil sebagian. Mereka mengatakan itu boleh, tetapi catatannya kalau utangnya 1.000 ya baliknya 1.000. Nah 1.000 kok kemudian balik 110, 10.000 itu namanya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Boten saya. Ya, boten itu gak barokah. Segala sesuatu yang kena riba itu nanti gak barokah. Ya, bukan modalnya sak duit TKP itu. Makanya diusahakan dalam kehidupan ya jangan sampai pegang yang begini ya. Jadi kalau tidak terlalu perlu tidak usah ya. Jadi kalau kemudian organisasi tadi sudah dipinjamkan barisan niatnya tak menolong ya nggak apa-apa. Tapi kalau di situ ada catatan ya sama rugi satu semua itu satu situ dan itu nanti bahasanya uang administrasi macam-macam ya itu bahasa saja, tapi kan prakteknya nilai 100 balik 120 ya 120 nanti kembali kepada ya, tapi kan kemudian di situ ada penambah bukan tidak benar ya begitu Mas Imam ya. Jangan sampai akan organisasi itu ya sejak organisasi PKK. Monggo Mas Imam. Cara menoleh cara diri ketika sholat itu yang benar-benar. Cara menoleh ke kanan. Maksudnya salah. Ya sama sini. Taruh aja. Ya sekaligus
Jadi yang bergerak ini, yang namanya dada ini semua ini tetap sampai selesai sholat menghadapnya kiblat. Andai kata kiblatnya sana, ini tetap harus menghadap kiblat. Yang hanya menoleh, bahasa menoleh itu bahasa Arab iltafata, yaltafitu, iltifat. Iltifat itu bahasa kepala. Lek jenengan bolak-balik tolak-tolak, ya tolak yang kan nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada perlunya, sholatnya sah tapi makruh. Kalau tolak bolak-balik 2 jam, ya gitu. Nah, sholat udah masih ngaji ya bolak-balik umpama, ya itu kalau sholat kemudian bolak-balik 2 jam, itu yang begitu tolak-tolak begitu, itu hukumnya makruh. Ya. Tetapi kalau kemudian begini untuk salam itu syariat, sunnah. Nah caranya begini ini tetap yang bergerak itu sebatas kepala. Ya, jadi assalamualaikum baru kanan dibalik nanti. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumnya baru bergerak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kum baru bergerak kanan, kum bergerak kiri. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Cepat. Iya. Tapi idealnya saya katakan tadi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenapa assalamualaikum itu mengambil alal akal? Minimalnya salam itu assalamualaikum, warahmatullahi itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu caranya seperti itu ketika kita mengucapkan salam. Dan ini dada ini jangan bergerak. Kalau Anda bergerak ke kanan ke kiri berarti sebelum selesai sholat Anda tidak menghadap kiblat. Karena ini sudah miring ke sana. Sholat tidak menghadap kiblat batal sholat. Jadi jangan assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu lagi. Ono suara kretek banget. Itu hukumnya batal. Karena apa? Anda tidak menghadap kiblat. Ya Anda sih sholat lah. Ini sholat, salam sih sholat. Kecuali sudah sholat menghadap mana terserah Anda sih sholat itu kanan kiri sih sholat. Maka dodo ini tetap harus menghadap kiblat terus. Jadi iltifat sebatas kepala, bukan dodo. Ya, kalau dodo itu dengan dodo bukan iltifat, malah yang itu condong kanan, condong kiri gitu. Nah itu bisa batal. Pun gitu, cukup gitu. Jadi jangan. Apa dilanjut jam itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalama wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablaغ ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ishfi sayyidil walid al-'allamah al-ustadz al-habib Shalih al-Ahmad al-Idris wa shfi
شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وارزقهم وارزقنا آمين. جميعا طول العمر في صحة وعافية. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد